Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 769 Dewa Laut Tangsan. Kesadaran Tangsan terus menyebar, tidak hanya ke kejauhan, tetapi juga ke kedalaman laut. Di laut, makhluk yang tak terhitung jumlahnya diselimuti kesadaran ilahi, semua menatap laut. Seluruh laut tenang pada saat ini. Tangsan merasa bahwa kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah laut, bergegas ke arahnya. Dia sudah merasakan hal ini sejak lama. Namun, pada saat itu, kultivasinya mencapai kemacetan, dan dia tidak berani menyerap kekuatan iman sesuka hati. Sekarang dia berbeda, menerobos ke tingkat dewa dan melangkah ke jalan menuju langit. Aura Dewa Laut mekar, menyerap kekuatan keyakinan ini dengan sungguh-sungguh. Kaisar perak biru kekacauan di tengah roda cahaya di belakang Tangsan segera melepaskan aura yang kuat, Yin dan Yang dua ki berputar, dan melalui indera Dewa Tangsan, memberikan kembali ke samudera biru yang tak berujung. Laut menjadi lebih jernih, dan semua makhluk laut dalam jangkauan yang dicakup oleh kesadaran Tangsan tumbuh dengan cepat. Yang lebih aneh lagi, mereka merasa kesadarannya sudah jernih, yang jelas-jelas merupakan tanda bahwa kecerdasannya sudah berkembang. Ini adalah manfaat yang diberikan Dewa Laut kepada mereka. Menyerap kekuatan iman yang sangat besar, seluruh tubuh Tangsan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Pada saat ini, matahari terbenam, tetapi matahari baru telah terbit di laut. Suara dengungan rendah bergema di sekitar Tangsan seperti nyanyian bahasa Sanskerta. Tangsan merasa bahwa auranya sendiri terus meningkat, terutama kesadarannya. Di bawah pemeliharaan kekuatan iman, lautan kesadaran ilahinya dengan cepat terisi, dan kesadaran dewa juga meluas ke area yang lebih luas, mencakup area yang lebih luas. Lautan biru tak berujung tak terbatas pada saat ini, di bawah inspirasinya, lebih banyak makhluk laut tertarik, mendapatkan umpan baliknya, dan memberinya kekuatan iman. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk ditanami Dewa Laut selain laut, ini adalah rumah asli Tangsan. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa bahkan jika ada seorang kaisar, dia dapat bersaing dengannya di laut. Di laut, satu demi satu sosok besar muncul satu demi satu, yang sebagian besar adalah walrus. Mereka sudah tinggal di daerah ini. Setelah merasakan napas Dewa Laut yang kuat, mereka segera bergegas. Ketika mereka muncul, tubuh mereka ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, dan mereka menatap Tangsan di udara, mata dipenuhi dengan rasa hormat. Penatua klan Walrus juga datang, dan itu adalah yang pertama bergegas. Tingkat dewa, dia telah mencapai tingkat dewa. Ini adalah pikiran pertama tetua Walrus setelah melihat Tangsan, itu juga peringkat ke-10, dan hatinya sangat terkejut. Mereka semua setingkat dewa, mengapa Tangsan begitu kuat? Aura darah yang berapi-api itu, perasaan dewa yang membuat semua klan laut merasakan kehangatan dan perlindungan, semua menunjukkan bahwa Tangsan adalah dewa laut yang sebenarnya. Para tetua klan Walrus tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka, hanya rasa hormat dan kepercayaan dari hati. Tangsan juga merasakan kedatangan tetua klan Walrus, menatapnya, dan saat berikutnya, suaranya menyebar jauh. Aku, Tangsan, mulai hari ini, akan melindungi laut seumur hidupku. Setiap sudut samudera biru yang tak berujung berada dalam perlindunganku. Semoga laut menjadi tak terbatas, dan laut biru bebas dari wabah. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan cemerlang keluar dari dahinya, dan seagut trident emas muncul di tangan kanannya. Ketika trisula besar itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya, cahaya keemasan di tubuhnya meletus. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba jatuh seperti pilar surga, jatuh ke lautan biru yang tak berujung. Dalam sekejap, area laut di sekitarnya berubah menjadi emas, dan bahkan semua makhluk laut di laut berubah menjadi emas pada saat ini. Kekuatan keyakinan yang sangat besar bergegas menuju Tangsan pada saat ini, dan kesadaran Tangsan juga dibantu oleh kekuatan keyakinan ini, dengan cepat menyebar ke kejauhan. Di bintang Falan, mencapai peringkat ke-10 disebut peringkat dewa. Tangsan berada di peringkat ini sekarang, tetapi dia berbeda dari Feng Hao dulu peringkat 10 di plane ini. Di antara mereka, perbedaan terbesar adalah bahwa dia adalah dewa, karena dia datang dengan kesadaran ilahi, dan jejak ilahinya selalu ada di sana. Karena itu, setelah dia menerobos menjadi dewa, meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi mantan Raja Dewa, dia masih memiliki posisi dewanya sendiri. Sekarang dia sudah menjadi Dewa Laut.
Ini juga alasan mengapa plane Valanstar selalu menolaknya. Di plane ini, Anda adalah dewa alien yang berada di atas semua makhluk hidup di plane ini. Dia setara dengan datang ke plane ini dari alam dewa lain. Bagaimana dia bisa diakomodasi oleh plane? Sebelum menembus ke peringkat ke-10, Tang San tidak bisa benar-benar bergabung dengan posisi ilahinya sendiri, dan hanya bisa meminjam sedikit kekuatan indera ilahi. Namun, dalam proses menerobos, dia dibaptis oleh perampokan, dan kekuatan spiritualnya diubah menjadi kesadaran ilahi, dan dia kembali ke posisi dewa. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia datang ke lautan biru yang tak berujung ini, dia melepaskan kesadaran bahwa dia telah bergabung dengan posisi para dewa, dan apa yang dia lepaskan adalah nafas dewa laut yang sebenarnya. Tahta dewa adalah otoritas dewa. Otoritas dewa laut secara alami mengendalikan laut. Kesadaran dewa pertama yang dia keluarkan sebagai dewa laut, atau berkah pertama untuk samudra biru yang tak berujung, adalah tatanan dewa laut yang sebenarnya. Itulah yang dia bawa ke samudra biru yang tak berujung. Mulai saat ini, semua wabah laut akan hilang sepenuhnya di bawah perlindungannya. Lautan biru tak berujung, tidak ada lagi wabah laut. Selama dewa lautnya masih ada, tatanan ini akan selalu ada, menjaga samudra biru yang tak berujung. Di bawah perintah ini, semua klan laut di samudra biru yang tak berujung secara bertahap akan merasakan keberadaan dewa lautnya. Dia mengusir wabah laut untuk lautan biru yang tak berujung, yang pasti akan membuat kepercayaan suku laut padanya lebih taat. Kekuatan keyakinan ini selalu ada, hampir tidak ada habisnya. Bagian dari kekuatan ini sendiri akan memainkan peran besar dalam pemulihan tindakan Tang San. Ini juga alasan mengapa Tang San ingin mengunjungi samudra biru tak berujung. Ia ingin sepenuhnya menetapkan statusnya sebagai dewa laut dan mengubah samudra biru tak berujung menjadi base camp-nya. Ini akan menjadi landasan nyata baginya untuk bersaing dengan istana leluhur di masa depan. Bahkan jika dia menjadi seorang kaisar dan dipengaruhi oleh plane, di dunia ini, yang paling bisa dia capai di masa depan adalah puncak urutan ke-12. Dia berjanji kepada Master Plane bahwa hari ketika dia mengembalikan basis kultivasi Raja Dewa akan menjadi saat dia meninggalkan plane ini. Dan kaisar klan monster dan klan roh semuanya berada di urutan ke-12. Bahkan jika kekuatan individu kaisar tidak sebaik dia, kekuatan selusin kaisar bersama jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Tang San harus menggunakan keuntungan yang bisa dia manfaatkan untuk terlebih dahulu membangun domainnya sendiri. Semakin banyak klan laut yang dibor dari bawah laut, mereka semua merasakan berkah dari Dewa Laut Tang San di Laut Biru yang tak berujung, dan merasakan nasib buruk yang berangsur-angsur surut di Laut Biru yang tak berujung. Setiap makhluk klan laut bersemangat dari hati dengan gembira. Dalam kegembiraan ini, iman mereka secara bertahap lahir. Merasakan kekuatan iman yang melonjak, merasakan perpaduannya dengan samudra biru yang tak berujung, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Ini adalah wilayahnya sendiri. Keberuntungan yang dikenakan pada samudra biru tak berujung dibawa dari istana leluhur. 9 biji teratai yang beruntung rusak. Meskipun sebagian besar keberuntungan telah dikembalikan ke plane, beberapa dari mereka jatuh padanya melalui pemboman 9 surga dan 10 bumi, dan mereka diserap olehnya. Untungnya, sekarang badak Tang San mata surgawi telah berevolusi menjadi rubah langit berekor 7. Pada saat yang sama, banyak keberuntungan telah dikumpulkan. Solen 5 chapter 770 kembali ke istana leluhur. Sebagian dari keberuntungan untuk kembali ke plane telah mengalir ke laut, dan dengan keberuntungan yang diberikan Tang San saat ini, masa depan samudra biru tanpa akhir akan jauh lebih mudah. Semakin kuat klan laut, semakin jelas induksi saat ini, belenggu yang telah lama melekat pada mereka memudar, dan semuanya tampak menjadi lebih baik. Tang San melayang di udara selama 1 jam penuh sebelum kembali ke Pulau Bulan Sabit. Meskipun dia telah menahan kultivasi dan auranya, masih ada lingkaran emas di sekitar tubuhnya, yang dibentuk oleh banyak keyakinan. Melihat muridnya, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur, dia ragu bahwa dia adalah Feng Hao Duoluo tingkat dewa palsu. Dewa sejati harus seperti Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, "Guru, kamu dapat yakin sekarang. Segera, seluruh samudra biru yang tak berujung akan memuji namaku. Makhluk laut di setiap sudut akan tahu bahwa samudra biru yang tak berujung memiliki kepercayaannya sendiri. Mereka berada di bawah perlindunganku. Begitu juga dengan manusia, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu manusia." Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bagus sekali. Ada apa denganmu Dewa Laut?" Tang San berkata sambil tersenyum, "Aku awalnya adalah Dewa Laut.
Pikirkan saja bahwa aku mewarisi warisan Dewa Laut secara kebetulan. Zhang Haoxuan tersenyum pahit, kamu memiliki terlalu banyak peluang. Tang San berkata, tempat ini sudah stabil, silakan pilih beberapa anak muda yang luar biasa. Ketika aku kembali dari halaman leluhur, kita akan mulai mencoba mewarisi dan mengolah. Aku harus kembali ke halaman leluhur sesegera mungkin, aku selalu sedikit khawatir ketika aku tidak di sisinya. Zhang Haoxuan berkata, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Sejujurnya, aku dapat dianggap sebagai tulang punggungmu kembali. Tang San tersenyum dan berkata, Guru, kamu adalah tulang punggung kami. Zhang Haoxuan tersenyum pahit, ayo. Guruku tidak pernah mengajarimu apapun. Kamu dilahirkan untuk tahu. Tang San berkata, suatu hari adalah seorang guru dan ayah seumur hidup, tidak peduli kapan, kamu adalah guruku. Mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Haoxuan, Tang San tidak berhenti atau beristirahat, dia memulai teleportasi secara langsung, kembali ke Lembah Emas, dan kemudian pergi ke pengadilan leluhur melalui susunan teleportasi jarak jauh Lembah Emas. Namun, sebelum pergi ke istana leluhur, dia masih berlatih sebentar. Tidak mungkin, kekuatan iman padanya terlalu kuat, jika kamu tidak mencernanya, akan terlalu mudah ditemukan di istana leluhur. Setiap kaisar di istana leluhur akan menyerap kekuatan iman, dan sebagian besar kekuatan iman ini berasal dari klan mereka sendiri. Meskipun beberapa kaisar memiliki sejumlah kecil klan mereka kuat, dan kekuatan kepercayaan individu juga kuat, jadi secara keseluruhan tidak buruk. Jika kamu ingin mencapai tingkat kultivasi ke-12, hampir penting untuk menyerap kekuatan keyakinan, dan bahkan kunci transformasi kesadaran. Tang San tidak bisa lebih jelas tentang ini. Tidak sampai keesokan paginya Tang San menyerap semua kekuatan iman yang telah dia kumpulkan dalam waktu singkat sebelum dia berangkat lagi. Untuk mengatasi wabah laut untuk Samudra Biru yang tak berujung, kekuatan iman yang dibawa kepadanya sangat besar. Meskipun akan memakan waktu lama untuk menyebarkan perintah, itu juga berarti bahwa kekuatan iman akan terus mengalir. Kekuatan keyakinan yang meledak dalam sekejap membuat kesadaran Tang San sedikit lebih tinggi. Sekarang basis kultivasi dan kesadarannya telah mencapai tingkat yang mendekati puncak urutan ke-10. Secepat itu, 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan pemusnahan begitu menakutkan, setelah melewati, manfaat yang dibawanya ke Tang San tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, Tang San tidak terburu-buru untuk menerobos. Dengan pengalamannya, tidak peduli level apa, terobosan semua terakumulasi, sehingga kamu tidak dapat menyia-nyiakan potensimu dan membiarkan dirimu mencapai level puncak secara langsung ketika kamu menerobos ke tahap berikutnya. Menurut penilaiannya, ketika dia menerobos ke urutan ke-11, dia akan dapat menantang kaisar yang lebih lemah. Ketika Tang San kembali ke White Tiger Hotel, itu sudah 3 kutub di bawah sinar matahari. Sinar matahari yang cerah mengalir ke dalam ruangan dari jendela, dan suhunya berangsur-angsur naik. Tang San masih agak berterima kasih kepada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Meskipun Kaisar ini tampak membegal dan tidak menyukai manusia, dia masih memberitahu kota Keri sebelumnya demi putri dan cucunya. Di sana, biarkan umat manusia bersiap. Pengorbanan terakhir adalah bagi manusia untuk memutuskan. Tang San ingat perasaan ini. Ini juga alasan mengapa dia bersedia meninggalkan plane ini bersama Kaisar Iblis Harimau Putih Besar di masa depan. Tidak terburu-buru menemukan Mei Gongzi, Tang San duduk di sofa. Dari saat bencana hingga saat ini, dia berada dalam keadaan tegang hampir sepanjang waktu, bahkan ketika dia bermeditasi, dia tidak menyerah merasakan dunia luar, dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kekuatan penghancur. Hanya pada titik inilah dia benar-benar santai, dan semuanya telah berakhir. Mei Gongzi akhirnya menjadi penguasa kota Keri yang sebenarnya, dan juga telah menembus ke tingkat Raja Iblis Besar. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah membuat dirinya lebih kuat. Tanpa penindasan plane, ia hanya perlu terus menerima kekuatan iman di Samudra Biru yang tak berujung, dan ia dapat dengan cepat meningkat. Paling-paling dalam 10 tahun, dia percaya bahwa dia dapat mencapai tingkat puncak urutan ke-12, dan membawa putra yang cantik untuk meninggalkan plane ini dan kembali ke alam para dewa, dan keluarga akan bersatu kembali. Namun, apakah dia melakukan semua ini hanya untuk pergi? Jika itu murni untuk tujuan pergi dan kembali ke alam para dewa, maka cara sederhananya adalah dengan membawa Mei Gongzi untuk menetap di pulau itu, lalu mundur dan berlatih selama 10 tahun. Tinggalkan dengan Mei Gongzi. Tapi bagaimana dengan plane ini? Setelah merasakan latar belakang yang kuat dari plane ini, Tang San memiliki beberapa pemikiran tentang plane ini.
Sebelum pergi, dia harus memberi manusia kondisi untuk bertahan hidup dan fondasi untuk menjadi kuat. Di masa depan, dia ingin memimpin plane ini untuk menjadi alam dewa, dan itu adalah alam dewa yang kuat, dan bagaimanapun, dia harus mengandalkan kekuatan manusia. Selain itu, dia juga berjanji kepada Master Plane bahwa dia akan membiarkan keturunannya datang ke Bintang Falan di masa depan untuk membantu Bintang Falan mencapai alam dewa. Ketika keturunannya datang, tidak ada tempat untuk dewa, dan semuanya harus dimulai dari awal, jadi dia harus membuka jalan bagi generasi mendatang. Ini semua adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan Tang San sekarang. Alasan mengapa dia ingin kembali ke istana leluhur adalah untuk melindungi Mei Gongzi dan untuk meyakinkannya. Sekarang dia jelas lebih takut pada Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan tidak bisa menilai tuan nasib ini dengan akal sehat. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan menghancurkan pemukiman manusia bahkan tanpa menyelesaikan kerugian besar yang diderita oleh klan Rubah Surgawi? Justru karena tidak masuk akal bahwa Tang San tidak mengharapkannya sebelumnya. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apakah Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan menyerang Mei Gongzi lagi. Tang San datang ke istana leluhur untuk menghindari situasi seperti itu terjadi. Meskipun dia masih tidak dapat mengalahkan Kaisar, dia masih bisa melarikan diri dengan Mei Gongzi. Cahaya putih berkedip, dan di balkon, cahaya putih berkedip. Merasakan aura Tang San muncul di White Tiger Hotel, White Tiger Demon Emperor datang. Melihat Tang San lagi, mata Kaisar Iblis Harimau Putih jelas jauh lebih rumit. Secara khusus, apa yang dikatakan Kaisar Iblis Kristal Besar sangat menyentuhnya. Setelah Tang San pergi, dia telah memikirkan masalah ini. Kembalilah secepat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan sungguh-sungguh. Tang San berkata, ya, aku khawatir tentang Xiao Mei, jadi aku kembali. Aku khawatir tentang Kaisar Iblis Rubah Surgawi, aku hanya bisa lega jika aku tetap di sisi Xiao Mei, jadi aku harus melakukannya, menyusahkanmu lagi. Kaisar Iblis Harimau Putih mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak percaya padaku. Solen 5 chapter 771 Persetujuan Harimau Putih. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengendalikan nasib, kemampuannya tidak mudah untuk dinilai. Dia bisa membegal klan kita ketika keberuntungan Gunung Suci Tianhu sangat berkurang, apalagi tidak bisa melakukannya. Ayo pergi. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan sungguh-sungguh. Tanpa basa-basi lagi, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar membawa Tang San kembali ke Istana Harimau Putih. Memasuki Istana Harimau Putih, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak membawa Tang San langsung ke Mei Gongzi, tetapi membawa Tang San ke ruangan lain. Aku ingin berbicara denganmu, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan suara yang dalam. Oke, Tang San sudah menebaknya, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar pasti akan memiliki ide untuk proposal sebelumnya. Faktanya, jika bukan karena pembegalan umat manusia yang membuat Tang San bingung, dia tidak akan pernah mengungkapkan kemampuannya sebelum dia menjadi seorang kaisar. Tapi itu sudah terungkap, tidak ada cara lain, dia harus berjuang untuk mendapatkan dukungan dari kaisar. Pintu ditutup, dan kesadaran diisolasi dari dunia luar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar meminta Tang San untuk duduk, dan dia duduk di seberangnya. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu tahu alam para dewa, dan bagaimana kamu bisa yakin untuk membawa kami pergi dari plane ini? Kamu lebih misterius dari yang aku kira. Tanya Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Tang San merenung sejenak, lalu berkata, kamu dapat memahami bahwa aku telah menerima warisan dari Feng Hao Doulo dari plane lain. Ada alam dewa di plane itu. Dan apa yang aku peroleh adalah warisan ini. Warisan ini ditinggalkan oleh Raja Dewa di alam dewa. Setelah mendapatkan warisan ini, aku memiliki kemampuan saat ini, termasuk garis keturunan super. Aku tahu cara berkultivasi ke tingkat di atas kaisar, tetapi dengan melakukan ini aku tidak ditoleransi oleh plane, dan ini menyebabkan situasi 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan ketika aku melintasi bencana, memaksaku untuk menemukan cara untuk menyeberangi perampokan. Aku juga menggunakan warisan ini untuk membujuk Crystal Crown, tolong dia bekerja sama denganku. Dia memilihku ketika umurnya akan segera berakhir. Setidaknya untuk saat ini, kita semua telah berhasil, dan tahap yang paling sulit telah berlalu. Di masa depan, selama kultivasiku mencapai tingkat di atas kaisar, aku dapat meninggalkan plane ini, pergi ke alam dewa tempat warisanku berada, dan menjadi dewa abadi. Ini mungkin masalahnya. Inilah yang dipikirkan Tang San sebelumnya.
Adapun reinkarnasi untuk menemukan istrinya, penjelasan ini lebih merepotkan dan kurang kredibel. Terlebih lagi, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak boleh dibiarkan mengetahui terlalu banyak rahasianya. Sangat mudah untuk memahami jika itu hanya warisan. Mendengar kata-katanya, Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, itu juga termasuk senjata suci. Itu adalah alat suci yang kamu gunakan sebelumnya, dan ini semua termasuk dalam warisan ini. Tang San mengangguk. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, apa yang kamu katakan terlalu ajaib. Kamu memiliki garis keturunan super, dan Kaisar Iblis Kristal menjelaskannya untukmu, jadi aku harus mempercayainya. Lalu, berapa banyak orang yang dapat kamu ambil dari plane ini? Tang San berkata, aku belum tahu. Tetapi dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kalau begitu, dalam warisanmu, apakah ada metode kultivasi yang memungkinkanku untuk diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dari Kaisar? Tang San berkata, ya, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Perkembangan terbesar dan terpenting dari potensi siapapun adalah waktu melampaui kesengsaraan. Kemampuanmu saat ini telah dipadatkan, dan sulit untuk meningkatkan potensimu. Setidaknya itu tidak bisa dilakukan di plane ini. Apalagi aku telah melewati malapetaka, yang setara dengan mencapai kesepakatan dengan plane ini. Oleh karena itu, di masa depan, ketika kultivasiku mencapai tingkat di atas Kaisar, aku harus tinggalkan plane. Pada saat yang sama, aku juga berjanji pada plane ini bahwa aku tidak akan menghancurkan keseimbangan plane. Dan kamu ingin menerobos ke atas Kaisar, itu tidak diizinkan oleh plane ini. Namun, setelah pergi ke Dewa Alam di masa depan, tidak akan ada batasan seperti itu. Dengan kemampuan alam dewa untuk menanggung, kekuatanmu bisa menjadi lebih kuat. Kaisar Iblis Harimau Putih berpikir dengan serius, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan melaporkan ini ke pengadilan leluhur dan membegal kalian semua dengan kaisar lain? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan melakukannya. Hanya orang gila yang akan melakukan itu. Kamu dan Xiao Mei memiliki hubungan darah, dan dia adalah orang yang paling penting bagiku. Aku membuat sumpah darah untuknya, ditakdirkan untuk melindunginya. Aku tidak peduli pencapaian apa yang telah kami buat di masa depan, kamu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Kamu tidak punya alasan untuk tidak mempercayaiku. Bagaimana jika aku benar-benar menerobos ke tingkat di atas Kaisar? Maka kamu memiliki setidaknya jalan keluar, kamu tidak perlu berjuang keras dengan Shou Yuan di plane ini. Pertumbuhan kami tidak akan membahayakanmu. Sebagai klan Harimau Putih yang bermutasi, kamu tidak memiliki klan nyata di plane ini sama sekali. Keturunan dan kerabat hanya Bibi Sukin dan Xiao Mei. Kamu semua adalah anggota keluarga masa depanku. Bawa pergi, seluruh keluarga akan meninggalkan plane ini bersama-sama dan pergi ke dunia lain untuk melihat apa yang salah. Jadi, aku yakin kamu tidak akan melakukan hal buruk untuk kami. Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum pahit, kamu benar. Apakah kamu tahu? Setelah kamu pergi, perasaan paling jelas yang aku miliki adalah kamu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada pria itu Tianhu. Semakin aku menemukan mengapa harimau putih itu aku takut padamu manusia. Dia mengatakan bahwa meskipun manusia lemah, mereka memiliki kemungkinan tak terbatas. Aku tidak tahu apakah dia melihatnya dari takdir atau tebakannya sendiri. Darimu, aku melihat kemungkinan tak terbatas. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, yah, aku dibujuk olehmu. Aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu, setidaknya denganku, kamu aman. Senyum muncul di wajah Tang San, mendapatkan persetujuan Kaisar. Sebelum dia mencapai kerajaan Kaisar, dia jauh lebih aman. Terima kasih atas pengakuanmu, Yang Mulia. Kamu tidak akan menyesalinya di masa depan, dan kamu bahkan akan senang dengan keputusan hari ini. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tertawa dan berkata, kamu cukup percaya diri. Namun, aku juga dianggap berada di kapal bajak lautmu. Ngomong-ngomong, seperti apa keadaan Kaisar Iblis Kristal besar sekarang? Parasit padamu. Tang San berkata, dalam arti, seperti ini, itu juga bisa dikatakan sebagai temanku, tetapi dia juga bisa meninggalkanku. Jika dia bersamaku, dia akan terpengaruh oleh kekuatanku, terutama garis keturunan super, akan tumbuh seiring pertumbuhanku. Tentu saja, ketika bencana baru saja selesai, dia yang paling mudah untuk dipisahkan. Tapi dia masih memutuskan untuk tinggal bersamaku dan menjadi pendampingku. Dia lebih percaya padaku daripada kamu. Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kalau begitu, bisakah aku melakukan hal yang sama ketika hidupku akan segera berakhir?
Tang San berkata, secara teoritis, itu mungkin. Aku pikir kamu harus memiliki umur yang cukup panjang, setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini selama 100 tahun. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, 100 tahun hanyalah momen singkat. Mungkinkah kamu yakin bahwa kamu akan pergi dalam 100 tahun? Tang San berkata, ini pasti tidak akan memakan waktu lama. Sulit untuk mengatakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan, tapi aku pikir itu pasti tidak akan memakan waktu 100 tahun. Pada saat yang sama, jangan khawatir, kultivasiku metodenya agak aneh, dan setiap kali aku meningkatkan peringkatku, aku dapat mengintegrasikan satu lagi. Kemampuannya setara dengan posisi tambahan di tubuhku. Aku akan menyediakan lowongan untukmu. Jika kamu benar-benar memiliki masalah, dengan kemampuanku dan mahkota kristal, itu seharusnya bisa membantumu berubah menjadi merek garis keturunanku. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih besar berbinar, jika itu masalahnya, maka aliansi antara dia dan Tang San akan menjadi lebih penting. Ini setara dengan memberinya jaminan hidup ekstra. Soul Land 5 Chapter 772 Kebangkitan Raja Iblis Merak. White Tiger Demon Emperor berbeda dengan Crystal Demon Emperor. Kemampuan Crystal Demon Emperor adalah meniru. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Crystal Demon Emperor dilahirkan kembali, itu pasti tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya untuk meniru. White Tiger Demon Kaisar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apakah kamu masih memiliki kemampuan dalam hal ini? Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya dengan tidak percaya. Tang San berkata, seharusnya itu mungkin, dan semakin tinggi tingkat kultivasiku, semakin besar pemahamanku. Ngomong-ngomong, bisakah aku menyusahkanmu dengan satu hal? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu mengatakannya. Tang San berkata, tolong bantu aku menemukan manusia. Tidak perlu lebih dari 12 jam untuk tiada. Itu pasti kematian alami, lebih baik menjadi lebih mudah. Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya dengan curiga, apakah kamu menginginkan boneka? Tang San mengangguk dan berkata, iya. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, untuk apa itu? Tang San tersenyum dan berkata, buktikan satu hal kepadamu, dan ini juga yang aku janjikan kepada Xiao Mei. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, aku ingin membangkitkan Raja Iblis Merak Besar. Meskipun dia jatuh sebelumnya, tetapi ada sinar rohku telah mempertahankan kesadarannya. Aku untuk sementara menyegel kesadarannya, dan sekarang aku telah berkultivasi menjadi dewa, aku harus dapat membantunya bangkit. Kaisar Iblis Harimau Putih besar memandang Tang San, kejutan di matanya tidak bisa ditahan. Apakah tubuh manusia perlu untuk kebangkitan? Tang San berkata, spesies lain tentu saja bisa. Namun, manusia berbeda dari spesies lain. Manusia lebih cocok secara fisik, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, dan tidak rentan terhadap penolakan. Yang aku inginkan adalah tiada secara alami dalam jangka waktu tertentu, tubuh muda. Tidak mudah bagi boneka untuk membawa kesadaran spiritual asing. Selain itu, kesadaran spiritual lebih mudah untuk berintegrasi dengan tubuh muda. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih berkata, ini tidak sulit. Meskipun tidak ada manusia biasa di istana leluhur, ada banyak di kota Harimau Putih. Aku akan pergi ke kota Harimau Putih untuk membantumu menemukannya kembali. Aku ingin menyaksikan kelahiran keajaibanmu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, oke, aku juga perlu melakukan beberapa persiapan. Hidupkan saja kembali Raja Iblis Merak Besar di tempat Xiao Mei berkultivasi. Katakan saja apapun yang kamu butuhkan, kata Kaisar Iblis Harimau Putih dengan murah hati. Sekarang dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tang San, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah sepenuhnya melepaskan penjagaannya. Pemuda ini menciptakan terlalu banyak keajaiban, dia juga ingin melihat keajaiban apa yang bisa diciptakan Tang San. Ketika Tang San datang ke ruang belajar, Mei Gongzi sedang bermeditasi. Tang San tidak membuatnya khawatir. Ruang belajar sangat besar, Tang San duduk di sisi lain dengan lutut disilangkan, lalu menggunakan jarinya untuk menggambar formasi keterampilan jiwa di tanah. Setelah basis kultivasi mencapai tingkat dewa, dia tidak perlu bergantung pada objek eksternal untuk menggambarkan formasi. Dengan energinya sendiri, terutama berbagai merek dan kekuatan energi Suantian yang tak ada habisnya, itu sudah cukup untuk membangunnya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah berangkat, pergi ke kota Harimau Putih untuk menemukan tubuh yang cocok untuk Tang San. Meditasi Mei Gongzi tidak berlangsung lama, ketika dia bangun, dia langsung merasakan kehadiran Tang San. Dia menoleh, melihatnya, dan menarik napas lega. Tang San. Sosok Tang San berkedip,
dan dia berteleportasi langsung ke Mei Gongzi, memeluknya ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, aku kembali. Aku akan tinggal di sisimu selama sisa waktu, dan aku akan tetap sama di masa depan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Hanya di sisimu aku bisa merasakan tenang. Mei Gongzi mengangguk ringan, bersandar di lengannya, dan berkata, aku lebih nyaman. Tempat di mana umat manusia berkumpul. Tang San menghela nafas dan memberitahu Mei Gongzi apa yang telah dia pelajari. Ketika Mei Gongzi mendengar bahwa lebih dari 4.000 orang tua, lemah, sakit dan cacat benar-benar berkorban secara sukarela, dia tidak bisa menahan tangis. Mereka tidak akan tiada sia-sia. Tang San berkata dengan lembut, Mei Gongzi bisa mendengar tekad dalam suaranya. Jangan sedih, beritahu kamu kabar baik, kata Tang San. Apa? Mei Gongzi menatapnya. Tang San menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, aku akan membangkitkan Raja Iblis Merak Besar. Mei Gongzi terkejut dan bertanya, apakah kamu yakin? Tang San mengangguk dan berkata, seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah kamu siap secara spiritual? Mei Gongzi sudah tahu bahwa Raja Iblis Merak Agung bukanlah ayah kandungnya, dan bahkan menggunakannya sepanjang waktu. Tang San khawatir dia tidak tahu bagaimana menghadapi Raja Iblis Merak Besar. Mei Gongzi menghela nafas dan berkata, tidak peduli apa yang aku katakan, dia membesarkanku. Seperti yang dia katakan, jika aku tidak memilikinya, aku akan tiada ketika aku lahir. Sebagai orang dewasa, ajariku untuk menjadi bakat, dan aku akan memperlakukannya sebagai ayah bagaimanapun caranya. Selama dia dibangkitkan, dia akan mengambil alih ras monster merak lagi, dan tidak merugikan ras manusia, aku akan mengenalinya. Tang San membelai rambut panjangnya, tersenyum dan berkata, siapa bilang dia akan mengambil kembali kendali dari ras monster merak? Dia benar-benar menyelamatkanmu saat itu, tetapi dia juga menghitung ibu dan anakmu, dan ayah kandungmu. Apakah istriku menggunakannya sia-sia? Tidak ada masalah dengan membangkitkan dia, tapi setelah kebangkitan, dia bukan lagi Raja Iblis Merak Agung. Istrimu. Mei Gongzi tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dia maksud. Wajahnya yang cantik memerah karena malu dan melepaskan pelukannya, siapa istrimu? Aku benci itu. Tang San tersenyum dan berkata, cepat atau lambat, bisakah kamu tetap lari? Tidak mungkin. Aku masih ingin mendengarmu memanggilku saudara ketiga seumur hidup. Kakak ketiga apa? Kamu lebih muda dariku dalam hidup ini. Aku tidak akan memanggilmu. Aku akan memanggilmu Xiao Tang, Xiao Tang, Xiao Tang, Xiao Tang. Kata Mei Gongzi dengan cemberut. Xiao Tang adalah Xiao Tang. Melihat penampilannya yang imut, Tang San tidak bisa menahan diri untuk segera mencium wajahnya. Bagaimana kamu akan membangkitkan ayahku? Mei Gongzi bertanya, mendorong dadanya. Tang San berkata, aku akan menggunakan tubuh manusia untuk membangkitkannya. Alasan utamanya adalah bahwa tubuh manusia relatif lebih cocok dengan kesadaran ilahinya. Meskipun klan monster merak baik-baik saja, tetapi klan monster merakmu hanya memiliki beberapa ribu orang secara total. Sulit untuk menemukan tubuh yang memenuhi persyaratan. Perlu kematian alami, dan waktunya singkat. Oleh karena itu, setelah dia dibangkitkan, dia akan menjadi manusia. Mei Gongzi berkata dengan terkejut, kamu ingin menjadikan ayahku manusia. Tang San tersenyum dan berkata, aku harus mengakui bahwa dia sangat cerdas, dan dia menyusun strategi dan bertahan. Dapat dikatakan bahwa dia mampu dan tidak bisa, dan bahkan aku sedikit mengaguminya. Itu terlalu boros untuk keberadaan seperti itu untuk tidak ditarik ke dalam kubu manusia kita. Setelah dia dibangkitkan, dia akan menjadi manusia, jadi dia secara alami akan berdiri di sisi manusia. Ditambah dengan hubungan antara dia dan sesepuh klan monster merak, apakah menurutmu putri dari klan monster merak akan membenci identitas manusianya? Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas tidak. Tang San tersenyum dan berkata, itu benar. Dengan perlindungannya, hubungan antara ras monster merak dan kita manusia pasti akan menjadi lebih dekat. Dengan cara ini, Carry City dapat dijamin ramah dengan manusia. Begitu banyak. Jadi, miliknya kebangkitan sebagai manusia adalah situasi terbaik. Mei Gongzi memandang Tang San dan berkata dengan emosi, kamu terlalu banyak berpikir. Tang San tersenyum pahit dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Manusia terlalu lemah dan fondasinya terlalu buruk. Aku harus menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kekuatan manusia secara keseluruhan. Dengan cara ini, ketika kita pergi di masa depan, kita juga dapat meninggalkan umat manusia fondasi untuk pertumbuhan. Mei Gongzi berkata,
apakah kita harus meninggalkan plane ini di masa depan? Kembali ke rumah lama kita. Tang San mengangguk ringan, dan berkata, kamu mungkin tidak tahu tentang ini sekarang, tetapi seiring kultivasimu meningkat, terutama setelah kamu menjadi seorang kaisar di masa depan, ingatanmu tentang kehidupan masa lalumu akan berangsur pulih, dan ingatan tentang kehidupan ini akan tumpang tindih. Pada saat itu, kamu pasti akan merindukan rumah kami dan merindukan anak-anak kami.